Tidak ada yang akan selamat kalau Allah tidak memberi petunjuk. Apapun yang Dia kehendaki itu pasti terjadi. Tetapi dengan sifat Allah Maha Esa, Maha Adil, Maha Berkuasa, dengan segala sifat-sifatnya dan nama-namanya yang indah itu bagi orang yang beriman itu menjadikan satu kekuatan. Nah, karena apa? Kita dengan nama-nama yang sudah disediakannya, kita bisa berpegang teguh. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mendalami ilmu apa yang Allah telah berikan lewat Al-Quran. Jadi sebenarnya yang utama itu adalah Al-Quran. Ini saya bacakan surat Al-Qamar yang artinya bulan. Jadi karena di sini ada diulang-ulang tentang supaya kita mempelajari Al-Quran dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Telah dekat kiamat dan terbelah bulan. Dan jika mereka melihat ayat, mereka berpaling dan mereka mengatakan sihir terus-menerus. Dan mereka mendustakan dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka dan setiap perkara yang telah ditetapkan. Ini ngerti nggak? Jadi telah dekat kiamat dan terbelah bulan. Jadi bulan itu kalau matahari itu ibarat suami, bulan itu sebagai istri. Jadi banyak sekarang para istri perempuan-perempuan terbelah, artinya udah lebih paham, bisa paham. Dan jika mereka melihat ayat, mereka berpaling dan mengatakan sihir terus-menerus. Dan mereka mendustakan dan mereka mengikuti hawa nafsu mereka dan setiap perkara yang telah ditetapkan. Jadi perkara yang telah ditetapkan semua kan sudah diatur oleh Allah, sudah di skenario. Jadi orang yang tidak beriman, mereka mengikuti aja yang sudah ditetapkan itu tanpa meminta perubahan. Jadi begitu yang ditetapkan kejahatan, ya ikut aja kejahatan. Sedangkan kita orang beriman, kita kan selalu setiap harinya ada waktu untuk memohon, berdoa, ya Allah ampuni saya, tunjuki saya jalan yang lurus, sehingga begitu ada ketetapan yang ditetapkan itu yang bengkok, kita akan terhindar dari itu. Dan sungguh telah datang kepada mereka dari berita-berita apa yang di dalamnya ancaman, suatu hikmah yang sempurna, maka tidaklah bermanfaat peringatan. Maka berpalinglah atas mereka pada hari penyeru menyeru kepada sesuatu yang tidak menyenangkan. Tertunduk pandangan mereka, mereka keluar dari kubur-kubur seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Bergegas kepada penyeru, berkata orang-orang ingkar, ini hari yang sangat sulit. Telah mendustakan sebelum mereka kaum Nuh
Lalu mereka mendustakan hamba kami, lalu mereka mengatakan orang gila, dia orang gila dan dicaci maki. Lalu dia mengadu kepada Robbinya, Nabi Nuh. Sungguh aku telah kalah, maka tolonglah. Lalu kami bukakan pintu-pintu langit dengan air yang tercurah. Lalu kami pancarkan bumi dengan mata air. Lalu bertemulah air atas perkara yang telah ditetapkan. Ini kalau yang nggak ngerti tanya ya. Dan kami mengangkutnya atas yang berpapan dan berpasak, berlayar dengan pengawasan kami sebagai balasan bagi orang yang adalah ingkar. Dan sungguh telah kami meninggalkannya sebagai ayat, maka adakah dari yang mengambil pelajaran? Lalu bagaimana adalah siksaku dan peringatanku? Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah dari yang mengambil pelajaran? Ini kan udah ini nanti diulang lagi. Telah mendustakan kaum Ad, lalu bagaimana adalah siksaku dan peringatanku? Sungguh kami mengutus atas mereka angin yang sangat kencang di dalam hari yang naas terus-menerus, menumbangkan manusia seakan-akan mereka batang-batang pohon kurma yang tercabut akar. Maka bagaimana adalah siksaku dan peringatanku? Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah dari yang mengambil pelajaran? Telah mendustakan Samud terhadap pemberi peringatan. Lalu mereka mengatakan, apakah seorang manusia biasa dari kami, seorang dari kami mengikutinya? Sungguh kami jika demikian benar-benar di dalam kesesatan dan gila. Apakah diturunkan peringatan atasnya dari antara kita? Bahkan dia seorang pendusta yang sombong. Mereka akan mengetahui esok hari siapa yang berdusta yang sombong. Sungguh kami mengirim onta sebagai ujian untuk mereka, maka tunggulah mereka dan bersabarlah. Ulang. Yang telah mendustakan Samud terhadap peringatan-peringatan. Jadi kaum Samud mendustakan terhadap peringatan-peringatan. Lalu mereka berkata, apakah seorang manusia biasa dari kami mengikutinya? Sungguh kami jika demikian benar-benar di dalam kesesatan dan gila. Nah, itu kaum Samud begitu. Jadi ada seorang nabi kan seseorang. Apa kami ikuti seorang yang orang biasa gitu? Apakah diturunkan peringatan atasnya dari antara kita? Bahkan dia pendusta yang sombong. Jadi setiap orang yang memberikan peringatan itu pasti dituduh sebagai seorang yang sombong, yang berdusta. Itu memang sudah begitu. Mereka akan mengetahui esok siapa yang pendusta, yang sombong. Sungguh kami mengirim onta sebagai ujian untuk mereka, maka tunggulah dan bersabarlah. Jadi
Sungguh kami mengirim kepada mereka onta sebagai ujian untuk mereka. Maka tunggulah dan bersabarlah. Sekarang kayak gitu juga. Dengan apa yang Allah kirim ke kita, tunggulah dan bersabarlah. Dan beritahukan kepada mereka bahwa air yang terbagi di antara mereka masing-masing sebagai minuman yang dihadirkan. Ini air yang sampai ke kita ini, air yang memang Allah hadirkan untuk kita. Kalau kita artikan itu, ya air itu sumber kehidupan, ya rezeki, semua itu. Lalu mereka memanggil teman mereka, lalu menangkap, lalu membunuhnya. Onta itu kan ini kendaraannya. Jadi setiap rasul, setiap itu nabi itu memang punya kena ancaman itu. Nah, jadi makanya dari dulu tetap dijaga oleh Allah. Maka bagaimana adalah siksaku dan peringatanku. Sungguh kami mengirim atas mereka suara keras mengguntur. Maka mereka seperti batang-batang yang lapuk. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah yang mengambil pelajaran? Jadi kalau sekarang ini udah sangat dimudahkan Al-Quran itu, yang sebelumnya kita nggak tahu artinya, sekarang udah dibuat terjemahan. Itu kan semua dari Allah. Tapi adakah yang mau mengambil pelajaran? Ini ditanya. Berapa kali udah diulang? Udah 3 kali. Telah mendustakan kaum Lut terhadap peringatan-peringatan. Sungguh kami mengutus atas mereka hujan batu, kecuali kepada pengikut Lut. Kami menyelamatkan mereka di waktu sahur sebagai nikmat dari sisi kami. Demikian itu kami membalasi orang-orang yang bersyukur. Dan sungguh telah memberi peringatan, dan sungguh telah mengingatkan mereka hukuman kami, lalu mereka meragukan terhadap peringatan-peringatan. Dan sungguh telah mereka membujuknya atas tamunya, lalu kami butakan mata mereka, maka rasakanlah siksaku dan peringatanku. Ini jadi waktu tamu Nabi Lut itu kan para malaikat yang mau digoda. Jadi kaumnya itu dibutakan. Dan sungguh telah menimpa mereka esok hari siksaan yang terus-menerus, maka rasakanlah siksaku dan peringatanku. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah dari yang mengambil pelajaran? Jadi udah berapa ini kalimat ini diulang-ulang? 4 atau 5. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah yang mengambil dari pelajaran? Sungguh telah datang kepada pengikut Fir'aun peringatan-peringatan. Mereka mendustakan terhadap ayat-ayat kami seluruhnya, lalu kami hukum mereka dengan hukuman yang maha perkasa, maha berkuasa. Apakah keingkaran kalian lebih baik dari mereka itu? Ataukah bagi kalian dapat berlepas diri di dalam Zabur? Ini maksudnya, apakah dengan keingkaran kalian itu lebih baik dari mereka itu? Ataukah kalian dapat berlepas diri dari hukum yang sudah Allah tentukan
ketetapan hukum-hukum Allah yang sudah Allah tentukan. Zabur itu kitab yang terdahulu. Ataukah mereka mengatakan kami akan mendapat kemenangan, akan mengalahkan mereka golongan-golongan dan mereka kembali mundur ke belakang. Bahkan kiamat janji mereka dan kiamat lebih dahsyat dan lebih pahit. Sungguh orang-orang yang berdosa di dalam kesesatan dan neraka yang menyala-nyala. Pada hari mereka diseret di dalam api atas wajah mereka, rasakanlah sentuhan sakar. Jadi pada waktu diseret wajah mereka atas api, gitu. Dikatakan oleh Allah, rasakanlah sentuhan sakar, itu luar biasa. Nauzubillah min dzalik. Sungguh kami, segala sesuatu kami menciptakannya dengan ukuran. Dan tidaklah perkara kami kecuali seperti satu kedipan mata. Dan sungguh telah kami binasakan yang seperti kalian, maka adakah dari yang mengambil pelajaran? Jadi seperti kaum-kaum yang sebelumnya, kaum Samud, kaum Lut, itu telah dibinasakan. Apa jadi pelajaran untuk kita? Dan segala sesuatu mereka mengerjakannya di dalam Zubur. Ini dalam kitab. Artinya memang yang dikerjakan itu memang yang sudah ditentukan oleh Allah, yang sudah ditetapkan. Nah, ya ini yang di dalam Zubur nih. Jadi memang semua sudah diatur. Makanya kita disuruh berdoa, berusaha untuk kita berada di dalam yang benar, gitu. Dan tiap-tiap yang kecil dan yang besar tertulis. Jadi semua yang besar yang kecil itu semua tertulis. Sungguh orang-orang yang bertakwa di dalam jannah dan sungai-sungai, di dalam tempat duduk yang benar di sisi Raja yang Maha Berkuasa. Ada yang nggak jelas? Ini ada yang lebih banyak yang mukamatnya nih. Itu di ini. Ada yang kurang jelas tadi yang didengar. Tapi yang intinya gini, kan kita sering masih kadang menyalahkan orang lain. Padahal semua sudah tertulis di dalam, kalau ini Zabur sama. Jadi kitab yang memang sudah menuliskan semua rencana kehidupan ini. Sehingga begitu orang itu mendapat peringatan atau mendapat petunjuk, dia akan kembali kepada kebenaran. Makanya tidak ada yang akan selamat kalau Allah tidak memberi petunjuk. Itu intinya itu. Karena Allah itulah yang dikatakan Maha Raja, Maha berkehendak. Dia apapun yang dia kehendaki itu pasti terjadi. Tetapi dengan sifat Allah yang Maha Adil, Maha Esa, Maha Adil, Maha Berkuasa, dengan segala sifat-sifatnya dan nama-namanya yang indah itu bagi orang yang beriman itu menjadikan satu kekuatan. Nah, karena apa? Kita dengan
nama-nama yang sudah disediakannya, kita bisa berpegang teguh kuat. Misalnya, yang maha mengabulkan. Begitu kita bermohon pasti dikabulkan, karena namanya aja yang maha mengabulkan. Begitu kita mohon ampun, yang maha pengampun, pasti diampuni. Jadi sekarang yang perlu kita perbaiki adalah sangkaan kita kepada Allah. Itulah sangkaan atau yang yakin. Untuk keyakinan itu yang harus diperbaiki. Karena Allah sebagaimana prasangka hamba itu akan terjadi. Kalau kita sangka baik. Tetapi nggak mudah sangkaan nafsu ya, bukan sangkaan nafsu. Tetapi ini yang sebenarnya. Begitu kita mohon, misalnya kita mohon apa? Allah maha mendengar. Itu kan kita tahu bahwa Allah maha mendengar, pasti mendengar. Allah maha melihat. Dengan keadaan kita yang bagaimana, pasti Allah mendengar, pasti Allah melihat, pasti Allah mengabulkan. Karena di dunia ini adalah tempat ujian, maka kita tidak langsung melihat ini yang kita minta ini langsung jadi. Tapi inilah diuji dulu. Hati kita nih, bisa nggak yakin kita? Kalau benar-benar Allah maha melihat, kalau benar-benar Allah maha mendengar, berarti yang kita harus perbaiki adalah keyakinan kita. Tadi surat Al-Qamar ini ada pertanyaan nggak? Ayat berapa? Ayat 11. Adik-adik jangan dengar. 11. Dan kami bukakan pintu-pintu langit dengan air yang tercurah, dan kami semburkan, kami pancarkan pada bumi dengan kalau di sini beberapa sumber air dengan mata air nih, lalu bertemulah air atas perkara yang telah ditetapkan. Jadi ini kami bukakan pintu-pintu langit, kan udah Ibu sering jelaskan itu. Kalau pintu langit itu pemikiran orang makin pinter, bertambah kepandaian. Ini tapi pintu langit dengan air yang tercurah. Air kan sumber kehidupan juga, sehingga bisa mudah rezeki, mudah. Dan kami pancarkan pada bumi dengan mata air, lalu bertemulah air atas dua air. Ini maksudnya yang dari atas, yang dari bumi, atas perkara yang telah ditetapkan. Jadi kalau waktu zaman Nabi Nuh kan itu banjir banjir besar itu. Itulah seperti itu. Dan kami mengangkutnya atas yang berpapan dan berpasak. Ini kalau jadi sejarahnya itu, kalau sejarahnya ini kita baca dulu sejarahnya. Jadi kan kapal itu berlayar dengan pengawasan kami sebagai balasan bagi orang yang adalah ingkar. Jadi kaum Nuh itu yang ingkar, jadi yang dibalas untuk kaum Nuh itu, kaum Nabi Nuh. Dan sungguh telah kami meninggalkannya sebagai ayat, maka adakah dari yang mengambil pelajaran? Jadi kaum Nuh sudah dibinasakan seperti itu, apakah bisa menjadi pelajaran untuk kita, untuk kaum seterusnya setelah Nabi Nuh? Jadi kalau ini kita baca sebagai sejarahnya kan begitu,
Tapi kalau untuk menjadi pelajaran kita hari ini, jadi setiap yang terjadi seperti orang yang lalu, jadi ini kan waktu Nabi Nuh berdoa ini kepada Robbinya, Nabi Nuh mengatakan, sungguh aku telah kalah, maka tolonglah aku. Baru kalimat berikutnya, lalu kami bukakan pintu-pintu langit dengan air yang tercurah. Jadi kalau kita sekarang gini, begitu juga. Begitu kita menghadapi kaum Nabi Nuh di zaman ini, tahu yang mana kaum Nabi Nuh di zaman ini? Kaum yang mendustakan terhadap kebenaran, kaum yang suka mengolok-olok. Orang yang suka mengolok-olok, orang yang suka mendustakan, itu kaum Nabi Nuh. Ya hidupnya di zaman sekarang ini. Di zaman kita ini udah semua kaum ada. Kaum Nabi Lut ada. Berarti akhir zaman tuh semua kaum ada. Ya, berkumpul semua. Ya. Sifatnya. Ya. Kaum Nabi Lut ada, kaum Nabi Hud ada, semua ada. Jadi berkumpul di zaman kita ini. Jadi waktu Nabi Nuh bilang kepada Robbinya, sungguh aku telah kalah, maka tolonglah aku. Lalu kami bukakan pintu-pintu langit dengan air yang tercurah. Jadi kita kalau didustakan terus kita minta sama Allah, kita dalam memang sudah berjuang, maka ini pasti Allah akan membukakan pintu-pintu langit, pemikiran kita bisa lebih cerah, terus rezeki pun akan dimudahkan. Dan kami pancarkan pada bumi dengan mata air, lalu bertemulah dua air atas perkara yang telah ditetapkan. Jadi ini setiap orang yang mengikuti, ini waktu Nabi Muhammad dulu, Nabi Muhammad akan mengalami seperti ini juga. Waktu didustakan, terus berjuang, dibukakan itu semua. Ini kan memang untuk Nabi Muhammad nih pertama. Kita sebagai pengikutnya, kita akan mengalami juga. Makanya kalau Nabi Muhammad dibilang gila, kita dibilang gila wajar. Gitu. Ya. Lalu bertemulah dua air, bertemulah air atas perkara yang telah ditetapkan. Ini perkara ini memang sudah ditetapkan nih. Dan kami mengangkutnya atas yang berpapan dan berpasak. Kalau dulu kan papan kapal itu kan berpapan dan berpasak. Sekarang ini kita maksudnya ini kapal nih, diri kita nih. Sebagai kapal. Berlayar dengan pengawasan kami sebagai balasan bagi siapa yang adalah dia ingkar. Sungguh telah kami meninggal. Tadi sampai mana yang ditanya? Sungguh telah kami meninggalkannya sebagai ayat, maka adakah dari yang mengambil pelajaran? Nah, ceritanya itu Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi yang lain-lain semua, itu semua didustakan. Adakah yang mengambil pelajaran? Jadi kalau kita baca kisah-kisah Nabi, itu untuk apa sebenarnya? Kenapa kita ada Maulid Nabi? Nah, ini sekarang kita harus kita pahamkan bahwa yang sebenarnya Maulid itu yang mana? Maulid Nabi itu memperingati bagaimana kelahiran, perjuangan, seterusnya sampai perjalanan Nabi.
Jadi supaya apa? Kenapa dibuat maulid itu? Supaya kita bisa mengambil pelajaran dan bisa bersalawat kepada Nabi, bisa mengikuti apa yang dikerjakan Nabi, apa yang diucapkan Nabi. Jadi kita betul-betul bisa meneladani, itu maksud maulid. Jadi inilah yang sebenarnya kita harus semangat dalam berselawat kepada Nabi. Jadi maksud maulid itu begitu. Jadi jangan kita yang lainnya masalah makannya nomor sekian. Tapi intinya pelajaran apa yang bisa kita ambil di situ. Sudah? Baik.